Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik, Pak. baik, Pak. Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau kalian mau keluar, tetap pakai masker. Mungkin sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, berdoa dimulai. Doa selesai. Yang Bapak ingin tanyakan, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Sepertinya Hadir kita semua, sudah Pak. lengkap ya. Baik, sebelum langsung ke inti materi, Bapak ingin tanya-tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih pas naik motor atau mobil, di setirnya kalian lihat ada angka atau merah gitu? Ya, pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Oke, Pak. kalian tahu nggak apa itu fungsinya? Nggak tahu, Pak. Oke, karena kalian belum tahu, jadi di sini Bapak akan jelaskan itu fungsinya adalah sesuai dengan materi hari ini, yaitu kecepatan. Jadi ada angka atau jarum yang di setir motor atau mobil itu. Jadi kegunaannya itu adalah untuk mengukur kecepatan laju kalian berkendara. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kecepatan. Oke, sebentar Bapak akan share screen materi hari ini. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Baiklah, materi hari ini yaitu tentang kecepatan. Di sini ada yang tahu apa itu kecepatan? Gimana Firdaus, tahu apa itu kecepatan? Tidak tahu, Pak. Oh, oke, baik. Miftah tahu? Oke, baiklah, di sini Bapak langsung saja ya. Kecepatan itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Di sini sambil Bapak jelaskan materi kecepatan melalui PPT, kalian juga bisa mencatat materi langsung ya. Baik, Bapak ulang. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Di mana rumus kecepatan ini yaitu jarak yang dibagi dengan waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon dengan simbol m per s atau kilometer per jam dengan simbol km per jam. Di sini anak-anak bisa lihat rumus kecepatan ya, yang dimana V itu merupakan simbol untuk kecepatan, sedangkan S simbol untuk jarak, dan T merupakan simbol untuk waktu. Di sini Bapak ada contoh soal untuk kecepatan. Oke, di sini Bapak udah ada contoh soal untuk kecepatan. Contoh pertama yaitu diketahui 30 km per jam. Yang ditanya atau diminta untuk diubah ke meter per menit. Dapat kalian lihat jawabannya yaitu merubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Di satuan jarak merubah kilometer ke dalam meter. Kalian lihat ke tangga yang dimana dari kilometer ke meter menurunkan 3 tangga. Jadi kalau kita menurunkan 3 tangga, kalau dia turun berarti dikali.
Kalau dia turun 3 tangga, berarti dikali 10, nolnya ada 3 atau dikali dengan 1000. Dan untuk satuan waktu dari jam diubah ke menit. Mungkin kalian semua udah mengetahui perubahan jam, yaitu 1 jam adalah 60 menit. Jadi untuk menjawabnya adalah 30 kali 1000 meter kali 60 menit. Dan hasilnya ada 500 meter per menit. Ini contoh soal yang kedua, yaitu soal cerita, yang dimana Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak sejauh 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Untuk menjawab soal cerita, kalian harus menuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Dari soal kita dapat mengetahui yang pertama yaitu waktu. Diketahui waktunya yaitu 2 jam. Dan jarak 90 km. Jadi kalian tulis, diketahuinya yaitu T sama dengan 2 jam. Dan S sama dengan 90 km. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan, yaitu V. Untuk menjawab soal, kalian memakai rumus yang sudah Bapak beritahu tadi, yaitu V sama dengan S per T. Di sini kalian tinggal memasukkan saja angka yang sudah diberikan, yaitu 90 per 2. Mendapatkan hasil 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jarak. Ada yang tahu apa itu jarak? Garda? Tahu apa itu jarak? Belum, Pak. Oke, baiklah. Mungkin Bapak langsung jelaskan saja, yaitu jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Jarak dapat merujuk pada panjang antara dua buah posisi atau suatu estimasi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi jarak ini contohnya seperti rumah Garda dengan rumah Firdaus. Jadi jika kalian mau ke rumah dari rumah Garda mau ke rumah Firdaus, berarti itu merupakan jarak. Seperti itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk pengertian jarak. Selanjutnya itu bisa kalian lihat mengenai rumus jarak. Jarak yaitu S sama dengan V per T, yang dimana kecepatan dikali dengan waktu. Baik, selanjutnya Bapak di sini ada contoh soal untuk jarak. Di sini Bapak memberikan contoh soal cerita, yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah jarak antara kota A dengan kota B? Seperti yang Bapak sudah bilang tadi, kalau soal cerita, kita harus menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu dari soal. Seperti contoh soal ini, sudah dikatakan bahwasannya yang ditanya jarak. Dan yang diketahui itu waktu dan kecepatan. Yang dimana kecepatannya yaitu 60 km per jam dan waktunya 2 jam. Dan cara untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus yang sudah saya berikan, rumus jarak tadi, yaitu S sama dengan V kali T. Di sini kalian langsung saja memasukkan angka yang sudah diketahui tadi, yaitu 60 km per jam kali 2 jam. Sama dengan 60 kali 2, dan hasilnya adalah 120. Jadi jarak antara kota A dengan kota B yaitu berjarak sejauh 120 km. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai waktu atau waktu yang ditempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam suatu perjalanan
untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Oke, di sini mungkin yang kalian lihat adalah rumus kecepatan. Bapak maaf, mungkin Bapak salah menaruhkan rumus. Hanya untuk rumus waktu hanya ditukar sedikit saja, yaitu V diganti dengan T. Jadi untuk rumus waktu adalah T sama dengan S per V. Oke, jangan lupa untuk mencatat semua penjelasan yang sudah Bapak berikan ya, anak-anak. Baik, langsung kita ke contoh soal untuk waktu. Di sini ada soal cerita, yaitu Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Seperti soal cerita lainnya, kalian harus menuliskan dulu yang diketahui, yaitu jarak dan kecepatan, yang dimana jarak diketahui sejauh 5 km dan kecepatannya yaitu 20 km per jam. Dan yang ditanya adalah waktu atau berapa lama Dayu sampai ke sekolah. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus yang Bapak sebut tadi, yaitu T sama dengan S per V. Kalian di sini langsung memasukkan saja angka yang sudah ada di soal cerita, yaitu 5 km per 20 km per jam. Di sini kalian dapat memperkecil angkanya menjadi 1/4. Dan dikali 60 menit, karena diminta dalam satuan menit. Jadi mendapatkan hasil 15 menit. Kesimpulannya, jadi lamanya Dayu sampai ke sekolah adalah 15 menit. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan Bapak mengenai materi kecepatan. Apakah kalian sudah mencatat setiap bagian yang sudah Bapak jelaskan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Dan apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini Bapak akan memberikan tugas dalam bentuk kelompok, yang dimana Bapak akan membuat 3 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Garda, kelompok 2 diketuai oleh Firdaus, dan kelompok ketiga diketuai oleh Mista. Yang dimana setiap kelompok ditugaskan untuk membuat soal serta kunci jawaban mengenai materi kecepatan ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Gitu kan? Iya. Ada lagi? Ada tambah lagi? Enggak ada kan? Langsung aja tutup kan? Akan Iya, langsung tutup aja. tutup. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita mengenai materi kecepatan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak tutup dengan Meet ini. Kalian boleh keluar. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.